Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan. Bersama saya Karol Suarez sebagai host dan rekan saya Frater Markis sebagai pembawa materi atau permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kedua. Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari Minggu ini, baiklah kita menyapa Frater Markis terlebih dahulu. Frater Markis, bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Baik, Frater Karol. Baik, sehat ya Frater? Luar biasa sehat. Wah, Frater Markis ini orangnya suka senyum dan saya rasa melalui senyuman ini dia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita renungkan pada hari Minggu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita, baiklah kita memulainya atau membukanya dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Skolastikat Claretian, kita baru saja membuka permenungan kita dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, Frater Markis, Ya, dari bacaan Injil yang digambarkan atau didengarkan tadi, diambil dari Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Benar. Nah, kira-kira apa yang menjadi gambaran umum dari bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi? Baik, Frater Karol. Sebelum saya menjawab pertanyaan Frater Karol, saya juga ingin menyapa para sahabat Skolastikat Claretian di mana saja Anda berada. Semoga Anda sehat di hari ini dan siap untuk menjalani hari ini. Pertanyaan dari Frater Karol, secara ringkas bacaan dari Injil Matius hari ini, Matius mengisahkan tentang peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung yang disaksikan oleh 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini juga disebut sebagai peristiwa transfigurasi. Begitu Frater Karol. Oh, jadi mereka sedang mendaki gunung nih bersama-sama dengan Yesus, ketiga murid tadi.
Nah, Frater Markis pernah mendaki gunung atau belum ini kira-kira? Ya, untuk itu salah satu cita-cita saya, tapi sampai sekarang saya belum. Oh. Ya. Oh, Mudah-mudahan akan terkabul. oke. Nah, tadi Frater Markis katakan bahwa peristiwa transfigurasi Ya. ini semacam satu gema yang baru di telinga saya. Nah, apa sih transfigurasi itu? Baik, Frater Karol. Peristiwa transfigurasi secara jelas dikisahkan dalam Matius dan juga Injil sinoptik lainnya. Dalam Matius dikatakan demikian. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bukan hanya cuma itu. Di atas gunung muncul dua sosok rupa yang bersama berbincang dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Di sini saya merefleksikan bahwa pribadi dan sosok Musa yang hadir itu sebagai jembatan. Musa dalam kisah Perjanjian Lama itu dikisahkan ia membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan di dalam perjalanan penziarahan mereka, Musa itu bertemu dengan Allah di atas gunung dan mendapatkan 10 perintah Allah. Itu di atas gunung Sinai. Sehingga saya bisa katakan bahwa Musa sebagai jembatan antara umat Israel dan juga Allah untuk memperbaharui, untuk merubah hidup mereka, untuk berada bersama dengan Yesus. Nah, Nabi Elia, bagi saya merefleksikannya demikian. Nabi Elia adalah nabi untuk menjaga hukum yang telah diterima oleh Musa. Yaitu dalam kitab Raja-Raja, Nabi Elia itu berperan untuk membantu mempertahankan iman umat Israel dengan cara melawan dewa-dewa Baal, melawan dewa-dewa palsu yang ada di saat itu. Kira-kira itulah yang menjadi peristiwa transfigurasi yang terjadi di atas gunung saat itu. Wow. Kedua nabi ini rupanya memiliki peran atau andil penting ya Iya. dalam peziarahan umat Israel yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Iya. Nah, Ter, juga mengusik di telinga saya itu seperti pertanyaan tadi dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Frater Markis tadi, bahwa Yesus mendaki gunung bersama dengan ketiga muridnya. Iya. Nah, siapa saja ketiga murid itu dan apa peran dan fungsi mereka? Baik, Pater. Siapa saja yang bersama dengan Yesus dalam mendaki gunung itu ya, mereka itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Mereka bertiga bersama dengan Yesus. Tugas dan peran mereka bagi saya ada dua. Yang pertama, menjaga rahasia, dan yang kedua adalah menjadi saksi. Itu dikisahkan dalam akhir dari bacaan Injil hari ini, yakni Matius bab 17 ayat 9, yaitu pesan dari Yesus kepada ketiga murid ini supaya mereka menjaga rahasia apa yang mereka lihat ini sampai pada hari Yesus dibangkitkan. Nah, pesan ini juga dapat terlaksana, artinya mereka menjalankan tugasnya dengan baik, dan itu kita bisa lihat dalam Injil Lukas paralel dari Matius yang dikatakan bahwa murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Artinya Lukas mengisahkan bahwa ketiga murid ini benar-benar menjaga tugas atau pesan dari Yesus, yaitu merahasiakan apa yang mereka lihat pada saat itu. Dan yang kedua adalah menjadi saksi. Dalam tradisi Yahudi Romawi, jika ingin mengatakan tentang sesuatu, harus mendapatkan saksi minimal 2 atau 3 orang. Nah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes
ini adalah menjadi bagian atau sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga kebenaran mereka itu diakui dan itu bisa diterima oleh banyak orang. Wow, sungguh luar biasa dan menarik ketiga murid ini ya. Ya. Rupanya Matius, Lukas mengisahkan peristiwa transfigurasi ini sebagai suatu yang pertama rahasia, ya, yang pertama rahasia, yang berikut menjadi saksi. Dan apa kira-kira pesan untuk para sahabat skolastikat Claretian atau siapa saja yang mampir untuk melihat video permen sami ini, Teh? Bagi saya pesannya itu cuma dua. Yang pertama itu seperti yang sudah saya katakan, berusaha untuk menjaga kerahasiaan seseorang. Dan yang kedua, kita bisa bersaksi tentang kebaikan seseorang. Menjaga kerahasiaan seseorang itu tentu hal ini bagi saya tidaklah mudah. Karena terkadang jika kita moodnya baik, kita berusaha untuk menjaga. Tetapi jika mood kita tidak baik, kita akan mengatakan bahwa ia pernah bercerita demikian atau ia pernah berkisah demikian. Hal ini yang menjadi pesan bagi kita semua. Dan yang kedua, menjadi saksi, berusahalah untuk berkisah tentang sesuatu yang benar. Jangan membuat sesuatu yang atau mengarang suatu cerita yang di luar kebenaran. Mungkin ini adalah pesan yang bisa saya bagikan kepada kita. Secara khusus dalam masa Prapaskah ini, pesan untuk rahasia atau menjadi saksi ini saya tarik ke dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya tidak tergiur dengan sesuatu yang menarik itu, tetapi saya berusaha untuk mengurangi dalam diri saya, secara tanda kutip, merahasiakannya dalam diri saya supaya saya jangan tergiur untuk mencapai itu. Tetapi saya berusaha untuk menjaganya dan pada suatu saat nanti baru saya capai. Mungkin itulah pesan yang bisa saya bagikan dalam permenungan kali ini. Sangat menarik sekali Frater Markis permenungannya. Nah teman-teman, kita diajak untuk menjaga rahasia sesama kita dan juga menjadi saksi untuk kebenaran, ya, kira-kira seperti itu Ya, yang saya dapat dari poin penting atas permenungan Frater Markis yang dibagikan kepada kita semua. Sahabat skolastikat Claretian yang terkasih, kita sudah di penghujung acara Permen Sami. Untuk itu, sebelum menutup pertemuan kita ini atau permenungan kita ini, baiklah kita menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama kami di dalam permenungan ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami berlaku jujur dan bertindak adil di dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ter. Ya, apa Ter? Ter sudah pernah mencoba atau mencicipi semua permen? Untuk semua mungkin belum, tapi secara umum ya. Oh iya. Nah, kalau begitu, secara umum tadi atau semua permen tadi, permen apa yang paling nikmat atau paling manis? Apa ya? Permen Sami.